Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju and and Dini. Ini kita cuma mau main-mainan doang ya, Din. Iya, kita mau game ceritanya. Game nggak gitu. penting gitu ya. Game nggak penting. Jadi Don't take it seriously. Bener, obrolan kita ini tentang agak receh. Bukan agak Receh udah banget gitu. Koin aja semua isinya, 100-an. Nggak ada isinya pokoknya. Nggak Iya. bernilai apa-apa. Nggak Kasian bernilai banget sih apa-apa. ya. Jadi itu kita mau ngobrolin tentang jika kita bisa terlahir kembali gitu, sebagai beberapa apa ya Maju? Entitas. Entitas, Iya, ya, benar. Beberapa entitas Bahasanya. ini dilahirkan sebagai apa? Gitu. Ini cuma pengandaian aja. Pengandaian I wish, gitu. Permainan, pokoknya jangan dianggap serius gitu Do not aja. take it seriously, gitu. Because life is not that serious sebenarnya. Nah, Hidup itu cuma buat bercanda aja. ya. Untuk episode yang kali ini ya. Nah, episode kali ini udah. Nah, sekarang kita bahas dulu dari hewan dulu kali ya Mbak Ju? Is that okay? Jadi jika Mbak Juju bisa dilahirkan kembali sebagai hewan, Mbak Juju ingin menjadi hewan apa? Gitu. Kamu dulu. Aku dulu, oke. Jika Dini terlahir sebagai hewan, Dini kepengen dilahirkan sebagai hewan apa? Penguin. Penguin. Ya, Yes. because you are an extroverted person. Yes, Ya. yeah. Bergerombol, banyak Ya, teman, banyak temen, tapi ya. tinggal di daerah yang sejuk. Yes. Dingin. Di kutub utara kalau nggak kutub selatan. Di ujung-ujung sekalian, di bawah-bawah sekalian gitu Mbak Ju. Pernah nonton film ya Penguin? Oh, very much. Gitu. Jadi, Happy Feet ya, filmnya tuh judulnya Happy Feet. Happy Feet. Nah, aku lebih suka dokumenterinya Mbak Ju, yang Nat Geo itu. Oh, Nat Geo. Yang National Geographic itu. Jadi Itu kamu yakin nggak kalau kamu punya pasangan, kamu nggak bakalan ketuker sama pasangan orang lain? Enggak, Soalnya kan Baju. penguin kan sama semua. sama, tapi namanya ini ya Baju, namanya udah klik gitu ya sama apa namanya, sama pasangan. Itu pasti beda. Gaze-nya itu, matanya itu beda gitu. Padahal sebenarnya enggak, Din. Mereka kelihatan sama tapi beda sebenarnya. beda emang, Ada bedanya iya. kayak jambulnya ada yang merah, Nah, tuh. ada yang jambulnya keungu-unguan misalnya kayak gitu. Sama kayak kita misalnya anak kembar aja kan pasti ada bedanya gitu. Bisa juga ukuran tubuhnya. Thailand. Itu bahasa Jawa. Tompel. Tompel gitu. Ini ada tanda lahir lah, tanda apa gitu kan pasti. Atau ukuran tubuhnya yang beda Nah, gitu, tuh. satu tinggi, satu pendek, satu gede, satu kecil gitu that kan. one. Ya, kayak gitu. Itu, jadi aku pengen jadi penguin. Kenapa Mbak Ju? Karena apa ya? Penguin itu adanya cuma di yang dingin doang gitu kan. Kalau misalnya yang di negara tropis dia nggak bisa gitu. Iya memang. Dan dia lucu. Penguin tuh Benar, lucu banget. benar. Mereka jalan Kayak aja nggak ngapa-ngapain, gitu, cuma gitu. jalan doang udah lucu gitu. That's right. Membawa kebahagiaan untuk yang melihatnya. Oh. Ya, itu aku ingin jadi penguin. Kalau Mbak Ju pengen jadi apa? Pengen jadi eagle ya, burung elang. Yang iya. terbangnya tinggi, sendirian, predator, mangsanya besar, nggak punya temen. Aku punya temen dia. Solitaire solitaire creature. Benar. Tapi kalau misalnya dalam satu rantai makanan kalau nggak ada eagle gitu atau nggak ada salah satunya salah satu dari rantai makanannya hilang, ya nggak bisa gitu ya Mbak Jo. Nggak bisa muter. Iya. Sama kalau misalnya nggak ada eagle juga nggak bisa. Iya, dan terbangnya juga tinggi banget. Mm-mm. Dan menyeramkan. Iya. Karena dia predator. Iya, memang. Dia ditakutin kan sama ini apa mangsa-mangsanya si eagle ini. Sejauh ini masih ada kaitannya dengan karakter kita masing-masing ya, karena Dini lebih suka banyak temen, saya lebih suka sendirian. Itu masih oke lah, masih relate lah dengan karakteristik kita yang sebenarnya gitu. Benar. Nah sekarang kalau misalnya Dini terlahir sebagai Apa? pengen terlahir sebagai siapa gitu, misalnya manusia. Oh, manusia. Tokoh terkenal. Sebagai siapa? Tadi kan sebagai hewan ya. Kalau sebagai hewan kan pengen jadi penguin, saya pengen jadi eagle gitu. Kalau manusia, ini cuma berandai-andai ya. Benar. Ini berandai-andai yang ini sebenarnya nggak penting juga. Nggak penting gitu. juga. Kalau aku nggak jauh sih baju aku mah, Dian Sastro. Jadi kenapa Dian Sastro? Karena I don't know, I just feel I like her gitu. Terus
the way he thinks, the way Ngefans banget berarti kamu sama dia ya? Nggak banget, tapi ini Baju kan yang berlebihan tuh katanya nggak boleh sih gitu. Jadi kalau ngefans mah aku ngefans aja. Cuman aku seneng banget di wawancara di beberapa interview tuh dia kalau ngomong tuh lugas Baju. Lugas, cerdas, cerdas gitu. Dan dia baik itu hati. Baik hati. Ini brainy, pintar. Pintar ya. And she married a very rich man. Ya, nah itu juga. Nah itu juga. Nah kayak gitu. Jadi dari cerita hidupnya dia yang diceritain di interview itu aku kayak seneng gitu Baju. Dan dia bukan berasal dari keluarga yang berada juga yang privilege gitu, bukan gitu. Dia jadi dari middle age juga. Bahkan bapaknya meninggal dan ibunya single mother akhirnya gitu karena bapaknya meninggal gitu. That's why. Tapi dia dari keluarga akademis, Din. Jadi iya sih. Nggak sebawah yang kamu pikirkan gitu. Iya, tapi dia middle age. Menengah aja. Middle. Keluarganya akademisi. Benar, iya sih. Kayak gitu. Kalau Mbak Juju siapa? Mbak Juju ingin dilahirkan sebagai siapa? Kalau misalnya itu tokoh manusia gitu siapa? Kalau saya dilahirkan sebagai orang lain misalnya pengen dilahirkan sebagai siapa? Ya, kok ketawa aku gitu banget sih? Ini kan namanya juga wildest dream ya. Iya, wildest dream, benar. Dan cuma berandai-andai aja dari tadi kan kita bilang gitu ya. Saya gitu kan. Pengennya terlahir sebagai Georgina Rodriguez. Oh, Georgina Rodriguez. Pacarnya Cristiano Ronaldo. Iya. Soalnya saya ngelihat saya tuh justru lebih ngefans sama orang yang punya kepribadian beda dengan saya, Din. Oh, okay. Misalnya ya bukan sombong, saya berpendidikan misalnya kayak gitu. Dia nggak terlalu berpendidikan gitu. Tapi di satu sisi ada kesamaan di antara kita, kayak kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja kayak gitu. Terus apa ya, very beautiful, hot, and ya yang paling keren banget sih dia bisa memacari cowok terkaya di dunia. Pemain bola terkaya di dunia gitu. Yes, itu sih. Dan hebatnya dia itu nggak cuma bisa mengurus dirinya sendiri, tapi mengurus anak-anaknya yang 6 itu, anaknya Cristiano Ronaldo, anaknya dia sendiri, dengan dia sendiri yang 4 itu. Gila. Dan itu nggak gampang, nggak gampang, itu tough banget. Dan tahu nggak sih, saya nonton mulai ngefans sama dia tuh sejak nonton serialnya di Netflix, ya film dokumenternya. Itu tuh dia tiap hari itu pakaiannya baju olahraga, Din. Karena dia merasa mengasuh anak-anak tuh sama kayak kita berolahraga, bermain, lari ke sana ke sini, ganti popok dan sebagainya kayak gitu. Itu mulia banget saya ngelihatnya. Meskipun ya mereka nggak menikah. Tapi aku salut dengan tipe kepribadian yang seperti itu, dan dia begitu beruntung bukan menikahi ya, memacari meskipun cuma pacar aja, nggak sampai menikah. Tapi ya itu karena apa namanya, budaya sih itu, budaya dan agama yang mereka anut, nilai-nilainya beda dengan kita. Tapi salutnya di situ. Dan nggak perlu dia harus otaknya encer atau harus menguasai bidang ilmu tertentu. Cukup jadi dirinya sendiri yang dengan kepolosannya, dengan kayak ketulusannya mengasuh anak-anak, dan tetap jadi pribadi yang hot. Hot and cream. Salut banget di situnya. Ya udah. Kalau aku jadi barusan kepikiran Baju, itu kan Indonesia aja tuh ya, aku nggak jauh-jauh. Kalau misalnya luar negeri tuh, my wildest dream is I wanted to be Adele gitu. I wish I was born as Adele gitu. Tapi Adele selalu patah hati ya. Tapi kan itu cuman image yang dia bangun aja Baju. Itu persona yang dia bangun, itu jualannya dia gitu. Tapi kan personal life dan Baju, dia bisa nyanyi dengan nada setinggi itu gitu. Dia masih dengan idealisnya dia untuk mengeluarkan karya-karya yang menurut dia itu
oke gitu buat dia Suaranya sendiri bagus gitu. banget, Heeh. kepribadiannya juga rame, Nah, seru, nggak nah gampang tuh. tersinggung orangnya. Nah kayak gitu. Iya, itu. Aku Humble. kepikiran barusan Adele. So, terus itu kalau manusia, oke. Sekarang kita pindah lagi Mbak Ju. Kalau Mbak Juju bisa dilahirkan kembali Iya. sebagai tumbuhan gitu. Mbak Oh. Juju ingin menjadi tumbuhan apa? Pohon asem. Oke, Pohon asem yang ada genderuwonya. Aduh, sampai sih langsung branding aku. Ketahuan deh kamu penakut ya dia. Iya, aku penakut aku. Kalau aku pohon pisang, sama aja di pohon Oke, pisang juga sama, banyak. ada kunti. Iya, ada itu juga lollipop itu kata Raditya Dika. Aduh, lollipop tuh apa sih sebenarnya? Kue baju, kue itu, kue pancong. Oh my god. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya baju, kata Dika itu lollipop Dika kalau bilang mah gitu. Oh, permen itu ya. Yang diiket-iket itu. Serem ini, serem. Enggak, kita Nah, lepas dulu iya, dari hal-hal kayak gitu. Kita Kenapa kamu ngebahasnya itu tumbuhan pisang ya. gitu, kenapa pohon kamu pisang pengen ya. jadi pohon pisang kalau terlahir kembali sebagai tumbuhan? Ya, oke. Karena pisang itu buah yang sangat bermanfaat dan mengenyangkan dan menyehatkan segala macam lah gitu. Terus plus kalau misalnya di Indonesia di negara tropis pisang itu gampang banget ditanamnya baju dan gampang dia beranak pinaknya gitu loh. So it's not that hard gitu untuk bisa menumbuhkan pisang gitu. Cuma di depan halaman rumah depan misalnya kayak gitu. Tanahnya gembur aja udah dia tumbuh. Terus pohon pisang itu juga bisa dipakai selain buahnya, daunnya bisa dibuat pepes. Oh, lemper, Terus ya lemper, nah kayak gitu. Terus koci-koci dan sebagainya. Nah. Terus pokoknya multifungsi daun daun pisang, pisang itu. itu, benar. Sampai bisa juga buat kalau hujan nggak ada payung, iya, kayak pakai cuman daun pisang set, berdua disabet aja gitu pohon sama si pisangnya. dia. Pohon pisang banget ya, berarti pacaran di kampung waju. Back to Kasian nature. banget ya. Terus abis gitu, selain daunnya, si ini juga batangnya itu apa namanya, batang pohon pisangnya itu bahasa Jawanya gedebok, bahasa Jawanya. Itu bisa dipakai. Pelepah. Bisa dipakai apa aja juga, bisa ada yang bisa dipakai sayur ya baju, yang tunasnya itu loh, Iya, yang yang masih dalamnya, yang ares, masih kita sebutnya ares. yang belum jadi daun itu loh. Nah itu bisa jadiin sayur nggak Malah sih? kalau saya sama kakak saya waktu kecil, pohon pisang itu ditebang, dijajar-jajar, ditusuk, itu jadi perahu. Kita naik itu. Kalau baju Ngapung perahu, dia, Din. oh iya? Ngapung. Kalau baju perahu, kalau aku tembak-tembakan itu baju. Iya, ada tembak-tembakan Nah, juga, itu ada yang pelepahnya. pelepahnya. Kalau pohonnya itu bisa pelurunya. jadi perahu, Din. Terus, dikasih karet, terus ada apa namanya, beating itu apa bahasa Lidi. Ngele, susah banget gue. Ya itu, jadi ada lidinya gitu, ada karetnya, terus pakai pelepah pisang itu aku mainan aku waktu kecil baju buat tembak-tembakan gitu. Sama. Kayak gitu. Nah tadi kenapa pohon asem baju? Pohon asem banget baju. Ini fun fact teman-teman, baju tuh seneng banget masakan yang asem. Asam. Suka yang asam-asam. Asem pedes tuh baju. Gitu. Asam pedas asin gitu. Asin, yes. Gimana nih, kenapa pohon asem baju? Padahal itu banyak hantunya. Kenapa? Satu, bentuknya tuh unik gitu loh, Din. Pohon asem Daunnya tuh ya? tuh kecil-kecil. Iya, kecil-kecil, rimbun gitu, banget. dan besar gitu kan Terus, pohonnya. dia ya sama kayak pohon pisang ya, dia tropical tree ya, dia nggak Tropical bisa tree, tumbuh right. dimanapun. Terus mentahnya itu enak, matangnya juga enak, daunnya itu bisa buat jamu. Iya. Pohonnya itu kayunya kalau buat bakar-bakar gitu aromanya lebih harum katanya kalau pakai pohon asem. Bahkan arangnya pohon asem itu bisa dimasukkan ke kopi dan itu bisa memberi aroma yang enak, sama Aroma khas. bisa menghilangkan racun juga arangnya iya. itu. Kalau aku barusan kepikiran kalau asem tuh di rumah Mbak Uti, dibikin apa namanya? Sinom? No, apa namanya, dikasih gula itu lah asemnya. Apa Kunyit namanya? asem? Bukan, asem baju dikasih gula terus nanti di ini
manisan Oh, asam. manisan asam. Iya, pokoknya enak aja, Jadi asam-asam. kecut gitu, tapi kan banyak gulanya tuh, jadi manis juga. Ya asamnya ada kayak masih ada tangkainya gitu loh. Cuman tutupnya itu kulit asamnya udah hilang. Gitu. Cuma saya nggak tahu kenapa ya, kayak I am obsessed gitu loh with tamarind tree gitu. Kalau misalnya ke daerah Semarang itu tempatnya asam, pohon asam tuh banyak banget di Semarang. Makanya Semarang itu asam arang istilahnya kan. Di sana banyak banget asam. Semarang. Baru tahu aku. Oh iya iya iya. Nggak tahu, suka aja lihat Kayak pohon asam. Surabaya itu kan iwak surah Boyo baju. Mungkin Ikan surah juga dan buaya. ada kaitannya sama masa kecil aku, Din. Oh ya. Iya, suka main sama temen-temen tuh Di di bawah pohon pekarangan tuh asam? bawah pohon asam sama Oh temen-temen. really? Oh Dan oke. itu peaceful banget Iya, gitu. soalnya kan rindang di situ, besar dia. Aku taunya pohon asam itu besar baju. Nah, sekarang Terus? kalau misalnya ini pohon udah ya, Udah tumbuhan udah. tumbuhan. Terus sekarang apa? Kalau dilahirkan, kamu pengen punya profesi apa, Din? Ini berandai-andai lagi. Berandai-andai lagi. Aku ada 2 sih baju. Apa? Kalau yang satu itu sebagai pelukis, pelukis terkenal banget yang sangat Yang amat karyanya independen, lukisannya mahal. Sekalinya melukis itu dihargain berapa miliar gitu baju. Iya aku apa namanya my wildest dream tuh yang menjadi pelukis yang seperti itu. Dan satu lagi jadi arsitek terkenal. Kenapa? Kenapa pelukis dan kenapa arsitek? Bukannya itu tuh beda banget sama karakter kamu yang sekarang ya? Karena pelukis itu biasanya orang-orang pendiam, soliter, nggak punya temen kayak gitu. Maksudnya nggak suka bergaul, sukanya ya tenggelam dalam karyanya itu kan. Karena arsitek dan pelukis itu sama-sama gambar kan baju gitu. Gambarnya arsitek tuh bukan hanya gambar yang pakai penggaris yang presisi itu, tapi juga dia menggambar bangunan sketch itu loh. Kan arsitek tuh dari ada situnya, aku pernah baca. Jadi ya sama-sama yang ada hubungannya dengan gambar menggambar lah pokoknya. Ya 2 itu gitu, satunya pelukis, satunya arsitek gitu. Jadi kalau misalnya yang soliter atau enggak tadi itu suka menyendiri atau enggak, sebenarnya aku juga orangnya in the meantime gitu, aku juga pengen sendiri dulu gitu Ju. Gitu. Kalau Ju Kalau ingin aku menjadi apa profesi? Kalau profesi ya, ini kan cuma berandai-andai aja. Berandai-andai. 2 sama juga 2. Yang satu pengen jadi penyanyi terkenal. Oh, Via Valen. Taylor Swift. Taylor Swift ada judul lagunya Wildest Dream baju. Ada. Pengen jadi penyanyi yang terkenal dengan bayaran tertinggi dan jadi idola banyak orang dan gak ada malunya sama sekali, famous. Bisa nyanyi nada-nada tinggi, bisa nari, nggak malu kayak perform. Gitu. Karena itu tuh inner outer apa namanya alter ego kita ya, kayak Dini tuh alter egonya jadi pelukis, jadi arsitek. Kenyataannya kan kamu nggak seperti itu. Sama alter ego saya pengen jadi penyanyi, pengen jadi penampil. Kenyataannya sebenarnya ketemu orang aja nggak mau, baru-baru mau di panggung ya kan. Bener. Semua orang aja langsung kincelep, bahasa Jawanya kalau kincelep itu kuncup gitu, langsung menguncup udah gitu. Kayak putri malu kesentuh itu. Nah kayak gitu. Satu lagi pengen jadi pengusaha sukses. Pengen jadi pemimpin. Kalau katanya leader. sih ya leader. Kalau katanya kan orang-orang koleris itu memang born to be a leader ya. Nah itu bener, saya pengen banget membawahi banyak orang, terus I am the boss. Kayak gitu. Girl boss. Ada tuh bukunya judulnya Girl Boss. Punya power, punya kekuasaan, bisa memimpin, ngatur-ngatur, dan punya banyak income. Amin. Insyaallah. Last but not least baju, ini obrolan receh banget ini. Kalau misalnya Mbak Juju dilahirkan sebagai apa tadi?
nationality-nya, nationality-nya itu kebangsaan. Kebangsaannya itu kebangsaan negara mana dan tinggal di negara tersebut gitu kan, lahir besar tinggal di situ gitu, menjadi pengen etnis negara itu negara juga itu gitu. pengen negara mana Ya, gitu. Nanti teman-teman juga bisa ikutan jawab ya lewat kolom komentar, pengen Benar. ini cuma berandai-andai seandainya dilahirkan seandainya seperti itu dan tinggal di negara apa kayak gitu, selain Indonesia pokoknya, selain harus Indonesia, selain Indonesia. pasti. Maju dulu. Japan. Why? Ntar kamu apa? Oh, aku Finland. Ya. Finlandia, teman-teman. Scandinavian country. Scandinavian country. Kan kalau nggak Finland bisa Denmark, bisa bener. Iceland, bisa Sweden ya. Swedia, bener. IKEA dong dari Swedia. Iklan gue. Ya kayak gitu. Aku Jepang karena sebenarnya saya juga suka gitu negara Scandinavian cuma hanya karena saya suka salmon. I am a big fan of salmon. Pengen banget tinggal di negara yang ikan salmonnya murah dan segar. Dimana lagi kalau bukan Jepang dan Scandinavian country. Ya. Gitu, suka Jepang itu karena salmonnya, karena makanannya, dan setahu saya memang Jepang adalah negara yang sangat sehat. Benar, dan usianya paling panjang di seluruh dunia. Betul, benar. Jadi terus udaranya bersih orang ya. Itu sampai mau ratusan tahun yang banyak bahkan. Asalkan jangan di kota yang udaranya bersih itu, nggak di kota. Aku waktu itu nonton NHK itu Baju, salah satu stasiun TV nasionalnya Jepang. Kan Bapak senang tuh ya nonton NHK, nonton Al Jazeera, nonton apa segala macam itu. Nah salah satunya pas di NHK itu dia lagi ngewawancarain orang-orang yang umurnya hampir mau 100 Baju dan masih sehat dan ngomongnya lancar dan giginya masih utuh Baju. Oh my god. Daya ingatnya masih tajam. Nah, apalagi waktu itu kan dihubungkan di Indonesia kan Baju gitu. Gimana update cerita apa sejarah dengan Indonesia segala macam. Itu seru kan ngomongin sejarah dan seterusnya kayak gitu-gitu. Dan amazingnya yaitu tadi sudah berumur hampir mau 100, tapi ingatannya masih oke, sehat pula, kayak gitu loh Baju. Iya memang di Jepang tuh banyak banget mandulanya yang masih sehat-sehat. Itu saya salut banget ya. Makanya Baju pengen dilahirkan gitu. Seandainya ya. Etnis Jepang dan tinggal besar di sana. Kalau aku tadi alasannya Finland, apa kenapa? Finland? Karena European countries itu memang ini Baju, impian aku gitu kan. Selain di Scandinavian countries juga bisa misalnya di UK gitu. Tapi emang yang paling aku pengen itu aku kalau misalnya berkesempatan dilahirkan lagi gitu, nggak mungkin juga gitu. Itu menjadi etnis atau menjadi orang asli Finland gitu dan tinggal besar di sana karena Finland itu dan Denmark setahu aku dia menjadi dua negara ini, Finlandia dan Denmark ini two top countries dengan ini yang paling bahagia. apa namanya ya paling bahagia dunia juga maksud aku dia negara yang paling ideal untuk growing family. So kayak gitu sih dari segi manapun gitu. Di situ bapak dapat seorang bapak dapat jatah cuti melahirkan juga kayak gitu, masih tetap dibayar dan juga. Pendidikannya juga murah. Pendidikannya murah, paling bagus pula di nomor 1 dunia kan Baju. Gaji guru di sana mahal, abis. Sama Jepang juga. Daftar guru di sana juga susah banget mau daftar guru di Finland. Persyaratannya banyak gitu-gitu dan seterusnya. Tapi sekalinya dapat ya itu gajinya tinggi. Ya. Kalau saya suka Jepang malah kebalikannya. Kalau di Finland kan tempat yang ideal untuk membesarkan keluarga ya, untuk berkeluarga. Kalau di Jepang itu banyak orang yang tidak berkeluarga. Benar. Dan mungkin ya alter ego saya di situ kali ini. Nah kayak gitu. So kayak gitu teman-teman obrolan receh kita yang tapi sebenarnya menurut aku dari obrolan receh ini kita bisa semakin tahu ya Baju gitu. Jadi kita semakin berarti saya itu selain memiliki persona ini juga punya persona ini juga kayak mungkin gitu. Kalau ditonton sama psikolog mereka bisa langsung menilai karakter kita hanya dari pengandaian ini langsung kebaca semua Din. Gak ada yang bisa ditutupin. Nah kayak gitu bener. Jadi games receh ini sebenarnya juga
berfaedah gitu. Ya unfaedah juga nggak apa-apa. Unfaedah juga nggak apa-apa sih sebenarnya juga gitu. Ya udah teman-teman. Oke, thank you for watching. See you next time. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.